Baik, di sini saya akan menjawab soal nomor 4 terkait dengan contoh sifat fisika kimia dalam penentuan atau pertimbangan yang dilakukan sebelum melakukan teknik isolasi. Yang pertama itu adalah warna dari kandungan senyawa itu sendiri. Contohnya adalah senyawa steroid, di mana senyawa ini tidak memiliki warna, tetapi apabila dia itu mengalami oksidasi, maka akan terjadi perubahan warna dari awalnya tidak berwarna menjadi gelap. Nah, karena terjadinya perubahan sifat fisik dari senyawa inilah nantinya akan dijadikan sebagai parameter dalam penentuan screening fitokimia di bagian awal sebelum dilakukan isolasi. Kemudian yang kedua itu ada titik didih maksimal dari senyawa tersebut. Misalnya contohnya itu adalah senyawa steroid, di mana senyawa steroid ini memiliki titik didih itu 65 derajat Celcius. Maka kita harus memperhatikan untuk proses ekstraksinya itu tidak boleh dilakukan pemanasan, karena senyawa steroid ini memiliki titik didih yang rendah. Apabila kita melakukan ekstraksi yang salah dengan metode pemanasan atau pemanasan yang berlebih, maka senyawa itu akan terjadi kerusakan yang nantinya khasiat dari senyawa itu tidak dapat diperoleh. Selanjutnya itu adalah bau dari senyawa organik atau senyawa kimia yang ingin kita lakukan isolasi, dimana nantinya bau dari senyawa kimia ini merupakan sifat fisika dari zat yang menjadi perhatian dalam proses isolasi, karena setiap senyawa itu memiliki bau khas masing-masing yang nantinya bisa dijadikan sebagai parameter atau penanda bahwa setelah dilakukan ekstraksi senyawa ini memiliki kandungan, contohnya itu steroid, karena memiliki bau yang khas. Kemudian itu dapat dilihat dalam pelarut organik, dapat larut dalam pelarut organik seperti etil asetat yang bersifat semipolar dan metanol yang bersifat polar yang dapat melarutkan senyawa alkaloid. Karena senyawa alkaloid ini dia tidak dapat larut dalam air. Kemudian kita juga dapat sifat fisikanya itu juga berupa bentuk dari senyawa itu. Misalnya alkaloid ini memiliki bentuk padat berupa kristal yang sangat jelas, sehingga apabila kita sudah melakukan ekstraksi kemudian dilakukan pemurnian dengan kristalisasi, maka kita akan mendapatkan senyawa alkaloid yang berkristal dan padat. Kemudian untuk sifat kimianya itu dapat dilihat dari sifat senyawa organik, di mana contohnya itu alkaloid yang dia itu bersifat basa. Di dalam tubuh manusia itu akan berbentuk garam, dan garamnya karena mengalami distribusi terbatas, di mana apabila basa berinteraksi dengan H2O maka dia akan membentuk garam. Kemudian untuk sifat kimia lainnya itu adalah bentuk struktur, di mana menjadi penanda dalam proses isolasi, karena dengan adanya struktur yang menjadi ciri khas dari suatu senyawa yang ingin kita lakukan isolasi ini, maka kita akan mudah untuk mengidentifikasi bahwa dalam tanaman yang kita lakukan uji atau kita lakukan isolasi ini memiliki kandungan senyawa, misalnya memiliki kandungan senyawa alkaloid, di mana dapat dilihat bentuk strukturnya,
alkaloid ini mengandung atom nitrogen dengan cincin heterosiklik. Kemudian kita juga dapat melihat dari interaksi antara gugus fungsionalnya yang berdekatan dengan sifat sehingga nantinya dia akan terjadi proses penarikan elektron. Contohnya itu gugus karbonil yang akan membuat alkaloid ini bersifat netral.